Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati, saya tidak akan meluaskan sebuah perdebatan dari penanganan area Gunung Ciremai. Secara personal, Gunung Ciremai itu gunung yang saya lihat dalam setiap hari. Halaman rumah saya itu sawah. Setiap kali saya berjalan, maka kalau saya nengok sebelah kiri itu nampak pemandangan ini namanya Gunung Ciremai. Jadi yang kedua, ketika kita SD pasti ada pelajaran. Pelajarannya adalah gunung tertinggi di Jawa Barat apa? Ciremai. Nah, pertama, Gunung Ciremai harus berfokus untuk satu, kebutuhan air di wilayah Gunung Ciremai diprioritaskan untuk pertama memenuhi kebutuhan warga sekitar, karena itu esensinya. Kebutuhan warga sekitar itu ada dua hal. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan pokoknya, mandi, cuci, dan sejenisnya, kebutuhan keluarga. Apabila ada desa-desa di sekitar Gunung Ciremai yang belum terpenuhi kebutuhan untuk masyarakatnya mendapat air yang memadai ke setiap rumah, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat harus segera bekerja sama dengan pemerintah kabupaten di wilayah Gunung Ciremai, itu kabupatennya Kuningan dan Cirebon, untuk segera memenuhi seluruh fasilitas kebutuhan itu, seperti yang kita lakukan di Kabupaten Subang ketika menangani perusahaan Aqua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kebutuhan dasar masyarakat di Ciremai dalam bentuk lapangan kerja melalui pengembangan sektor pertanian, kebutuhan kepentingan pertanian sawahnya harus terpenuhi. Tidak boleh ada pengurangan volume untuk kepentingan pertanian dialirkan ke tempat lain untuk kebutuhan komersial. Ini harus terpenuhi, tidak boleh berkurang. Kenapa? Karena mereka, kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, kemudian mereka kehilangan mata pencaharian, maka berpotensi merusaknya tinggi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, seluruh areal-areal yang kosong di wilayah Gunung Ciremai, baik itu adalah milik warga, yang 12 hektar milik warga kemarin yang digunakan untuk penambangan segera dibebaskan oleh Pemprov Jabar dan dijadikan menjadi hutannya Pemprov Jabar yang ada di situ. Kemudian yang bekerjanya adalah masyarakat. Minimal selama saya memimpin 4 tahun ke depan, itu mereka bekerja di situ, menjadi orang yang menanam pohon, merawat pohon dengan perpaduan dua. Satu, pohon hutan, yang kedua, pohon kebun. Pohon kebun teh seperti kadu, tapi ditanamin durennya pun tidak boleh duren hutan, harus duren berkualitas, cane, kemudian beton. Karena apa? Kan tujuannya mesejahterakan ya. Jadi boleh ngumpul satu kadu, komo kadu umum. Nah, ini perbandingan penanaman pohonnya adalah 4 pohon hutan, 1 pohon kebun perbandingannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berbagai problem pengelolaan sumber daya air yang menggunakan daerah aliran sungai yang mengganggu kepentingan distribusi pertanian segera dibenahi. Evaluasi seluruh jaringan-jaringan pipa yang ada di seluruh sungai yang ada di Ciremai, kira-kira mengganggu atau tidak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berbagai bentuk komersialisasi ilegal yang menggunakan sumber mata air Ciremai dan mengganggu kepentingan masyarakat sekitar untuk kebutuhan pokoknya harus segera dihentikan. Yang berikutnya, tidak boleh ada pengambilan air dengan menggunakan mesin tanpa ada kajian yang memadai. Gitu kan, orang ambil sedot gitu kan.
kajian memadai. Ini satu hal ya. Nah sekarang yang mengenai TNGC, kemudian melakukan kerjasama dengan pihak swasta dengan menggunakan areal-areal yang dimiliki oleh TNGC untuk kepentingan pariwisata dan sejenisnya. Harus dipastikan antara izin yang diberikan dengan areal yang digunakan sama. Gitu ya Pak. Misalnya izinnya untuk pengelolaan kawasan wisata 4 hektar, prakteknya 30 hektar, sisanya dihijaukan kembali. Kan kebiasaan gitu Pak. Kan nambang juga begitu. Nambang izinnya 4 hektar, nambangnya 100. Gitu loh, seperti itu. Nah ini kenapa? Karena di situ manipulatif. Satu, ada penyimpangan pengelolaan kawasan. Yang kedua, pasti dana masuk ke TNGC-nya menjadi sedikit. Dan biasanya di negeri angka berangka itu ada perjanjian bawah tangan yang dikontrakkan 3 hektar, mengerjakannya 27 hektar, biasanya begitu. Nah itu harus dipetakan. Nah kemudian seluruh akses yang menuju tempat wisata yang dikelola oleh masyarakat itu akan diperlebar oleh pemerintah provinsi. Itu loh. Jadi aksesnya, masuknya, tetapi yang dikelola oleh masyarakat pun harus ada edukasi yang benar. Gitu kan? Pasti kalah sama swasta. Gitu kan? Misalnya parkir, sawai, yang kedua di tempat lain tuh ada sampai menuju tempat wisata lubang teh 7 pintu masuk teh, ya pintu masuk si Abdul, ya pintu masuk si Uho 7 untuk dapetin karcis itu sehingga terjadi kekacauan itu yang begitu kacau. Yang berikutnya adalah kamu sudah memutihkan ya urus. Jadi jangan sampai tiketnya dipungut, jangan nanti diurus. Tiketnya tadi dipungut, runtan nanti diurus. Kan kadang-kadang terjadi seperti itu, gitu loh. Nah ini saya nggak usah di tempat lain dengan urus saya kayak gitu. Nah ini harus segera diselesaikan, Nah ini aja kan yang menjadi fokus. Nah yang berikutnya adalah diperkuat. Karena saya khawatir dibangun jalan besar, malah yang nyuri kayu gampang lewatnya. Karena di bagaimanapun jalan ke hutan itu nggak boleh gede, nggak boleh. Karena juga di hutan. Ya diperkuat posnya, nggak boleh lagi. Percuma orangnya ditahan juga kalau kayunya sudah ditebang. Nah ini yang menjadi fokus. Tidak ada pemerintah provinsi itu orientasi profit oriented, enggak. Saya kalau ngurus urusan, kenapa? Karena kita ini sudah dapat profitnya puluhan triliun dalam setiap tahun. Jadi apakah kita mendapat profit dari cermin? Profitnya bukan duit Pak. Profitnya adalah satu, terjaganya ekosistem itu profit. Dua, terjaganya oksigen itu profit. Ketiga, ketersediaan air dalam setiap hari adalah profit. Itu duit. Jangan lagi kita berpikir ngaduitkan lagi guru dosa sih. Gak ada. Kenapa? Kita itu sudah dapat berlimpah-limpah. Ya Pak, banjir tuh di Bekasi, sebagian Kerawang, berapa penderitaan dalam setiap hari, berapa dalam setiap tahun mereka harus recovery. Ya Pak, sudah ya. Nah sekarang orang yang di sekitar Cilemay nggak ada longsor, nggak ada banjir, mendapat oksigen yang memadai, mendapat air yang murni, murah. Kemudian mendapat apa lagi? Lingkungan yang nyaman. Tapi kalau udah masuk tidak duit, itu duit. Itu duit. Air adalah duit, oksigen itu lebih dari duit, kenyamanan itu lebih dari duit. Pokoknya itu sudah duit. Nah, tugas kita ini sekarang itu adalah menjaga. Karena tugasnya menjaga, saya sampai hari ini punya sikap yang jelas dari dulu. Kalau yang menyangkut alam tidak ada kewenangan. Kenapa tidak ada kewenangan? Alam itu
itu adalah kewenangan kita semua untuk menjaganya. Tidak ada kalimat ini bukan kewenangan saya, ini bukan kewenangan kami, ini tidak ada. Kenapa? Kalau terjadi bencana itu kewenangan hilang. Misalnya gini, Ciremai urung, nah Ciremai itu pilihan, lu diurungkan TNBC lah, karena yang punya kewenangan, gitu loh. Meski itu kewenangan U2 sehari, nah kan nggak begitu Pak. Kalau sudah jadi bencana siapapun karena ini alam yang goblok itu kita mengkaping-kaping alam. Mengkaping-kaping alam. Nah, ini seharusnya seluruh pengkaplingan itu satu tujuannya, merawat dan menjaga. Itu kalau saya sih. Makanya Bapak bisa lihat Pemprov Jabar. Hari ini apa ngurusin apa? Ngurusin PTPN. Nanamin enteh berapa puluh miliar yang kita keluarin. Cari untung enggak. Satu aja tujuan kita, enggak longsor. Ngurusin hutan, udah berapa hutan yang kita negosiasi hari ini? Berapa puluh miliar yang kita keluarin? Untuk apa? Enggak banjir. Nawarin uang untuk perhutani, pohon jangan dijual, kita beli aja deh. Kan daripada dijual besok loncor, karena biaya yang harus kita keluarkan lebih mahal dari pohon itu. Nah, saya menggunakan logika itu. Maka saya sampaikan pada siapapun, jangan ada di pikiran kita untuk mendapat benefit dari Ciremai. Gak boleh. Saya doakan di sini yang ingin mendapat benefit dari Ciremai 7 turunan tak rusak. Ini gunung. Saya ini diamani oleh leluhur milik Jawa Barat untuk mengembalikan seluruh kekeliruan yang terjadi. Kekeliruan yang terjadi. Saya merelakan diri dicaci maki, saya merelakan diri dihina, saya merelakan diancam dalam setiap hari. Untuk apa? Saya jagain alam Jawa Barat. Kenapa? Kalau sudah terjadi bencana mahal, ya Pak ya, harga hujan wae supaya jadi pawang hujan 300 juta. Bayangkan, supaya kau hujan kudu main 300 Pak. Mau dipakai nyamuk. Harganya 300 ya. Supaya kau hujan kan? Supaya kau hujan 300. Itu orang teh mahal. Begitu ini aja Bupati ya. Karena kalau saya sih apa ya? Saya tuh tidak mempedulikan yang bicara di media sosial. Kalau di media sosial tuh banyak kan politik. Gitu loh. Ya di beresan ngomong nahir. Ya di beresan ngomong nahir. Gitu loh. Karena mereka mah tujuannya rame. Dalam waktunya mah benernya Ciremai. Tong wakang ngomong di medsos, saya berani bertindak. Ngomong di medsos, mobil angkutan batu diantek. Sekarang tuh kan musim rakyat itu. Musimnya seneng viralnya dibanding menangani. Kenapa? Pak Gubernur ya runtah pulung. Pak Gubernur ya imane keruduk atuh iuran omean. Kan gitu loh. Tapi karena sekarang tuh seneng menceritakan itu gitu dibanding menyelesaikan. Nah, saya minta sekarang ini itu saja yang menjadi fokus. Jadi pertemuan hari ini adalah fokusnya itu tinggal sok identifikasi, nggak usah lagi perdebatan panjang. Desa mana wae sok Perkim turun ke desa mana aja Pak Bupati, Bupati Kuningan, Bupati Cirebon, desa mana saja yang jaringan air bersih untuk desa itu tidak mencukupi. Udah hitung penuhi gitu Pak. Minus ya. Kagok edan lagi. Jadi udah Pak rek ngenalkeun Pemda Kuningan. Mau bisa. Kan pada Pemda Kuningan bupatinya bisa ke Solo, boga kos teu boga. Jadi nah itu aja di identifikasi aja. Apa yang kita paparan saya malah percaya paparan gitu. Ya udah aja. So, desa, saudara desa anu jaringan air bersih di sekitar Gunung Ciremai baik wilayah Cirebon, ayo Majalengka ya Ciremai. Ayo Pak. Majalengka anu teu boga anu cairna bersihna kurang, penuhi. Wilayah mana di wilayah Ciremai, Majalengka, Kuningan, Cirebon yang sawahnya tidak bisa terpenuhi, termasuk jaringan irigasinya. Kemudian di wilayah Cirebon kita wilayah kaki gunung itu harus bangun kampung 40 rumah tradisi dirinya, ya kan, jadi kampung adat harus dibangun.
infrastrukturnya ya kayak kemarin saya udah contohkan ke kepala PU kan, saya begitu jalan langsung telepon. Karena jalan tuh di gerbang tol Cirebon masuk ke dia ke Desa Mandala terus kan Cikarang gitu. Cikarang. Itu kan memang beda. Ayo jalan Kuningan sama di Garisan, jalan Cirebon di Garisan. Nah itu. Nah itu segera jalannya benerin tidak sedetik per 3 kilo, rapikan oleh Pemprov. Situ. Nah kemudian yang saya tahu ya itu pipa-pipa kan kemarin dimasalahin tuh oleh kepala KUU-nya ada KUU. Nah KUU ya. Jadi kan KUU menyampaikan pipa-pipa yang ke sungai itu bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan air untuk warga gitu. Ayo KUU sabaraha hektar sawah ke kasawahan tiap tahun. Setiap tahun. Ini datanya Pak Kami. Dari siapa perlu hafal tuh siapa? hafal kan 135 sekarang tinggal 89 Pak. 135, 150, berarti sekitar 40 hektaran. Terus bisa disawahan. Tuh. Kunaon? China kurang Pak. Oke, China kurang. Baheula China cukup tuh. Cukup melimpah Pak. Dimimiti iraha China jadi kurang. Nyati ayeuna bae Pak. Ayeuna bae. Urang kan kakara ngajabat teh kakara setahun Pak. Ayeuna bae. Nah, solusina saha bisa ngatur saya tak? BBWS ya? BBWS itu prioritasnya untuk kebutuhan air minum apa kebutuhan pertanian? Pertanyaan Bapak, izin Bapak. Ya silakan jelaskan. Izin menjelaskan Pak, untuk yang pelanggaran izin dan pelanggaran hilang. Izin dari Pak Dirjen atau Menteri keluar di bulan September 2003 itu mengatakan debitnya itu debit maksimal Pak. Artinya tidak bersifat mutlak. Jadi pemegang izin pada hal ini adalah PDAM, Desa Komunikasian melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan izin Pak. Izin itu mengandung hak dan kewajiban. Kami sudah menempuh sampai kedua Pak. Bapak uang bolong mana? Kondisi saya orang Jogja Pak. Oh Jogja. Ya Jogja. Abdi sami Pak. Sanos abdi di Jawa. Jelaskan kan dari Jawa. Jadi menjelaskan Pak, di izin Pak Menteri itu Pak Dirjen atau Pak Menteri itu hanya mengatur intik pengambilan dan penampungan, tidak mengatur pipa transmisi Pak. Oh. Izin ada ke bawah. Kalau kemarin kata Direktur PDAM katanya yang bikin gambar Bapak. Bukan, tidak ada. Nggak ada. Ini Pak, izin ini Pak keluar dari Rekontek, dokumen Rekontek di Desember 2022. Jadi yang ingin saya luruskan ya Pak, izin ini hanya kuota dan konstruksinya adalah intik dan penampungan. Jadi ada banyak kewajiban, termasuk harus memberikan tadi ya Bapak ke masyarakat tempat minimal ada 15%. Ya, gini aja, biar cepat. Jadi dalam pandangan Bapak, mana yang harus lebih prioritas? Biar saya objektif Pak. Masyarakat Pak. Dari air kebersihan kebutuhan lokal, irigasi harus terpenuhi. Ya, air minum warga harus terpenuhi. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita ingin mengembalikan itu? Izin Pak, ini izin ini ada proses pada bulan 1, 2, 3 pemberhentian izin, pembekuan izin, dan usulan pencabulan. BPWS hanya bisa mengusulkan pencabulan izin kami Pak. Nanti yang nyabut dari Jakarta. Baru setelah itu ditata ulang izin. Ya sekarang misalnya karena bagaimanapun kebutuhan air minum juga perlu tidak dicabut. Tapi bagaimana caranya agar air untuk kebutuhan pertanian terpenuhi lebih dahulu, kemudian kebutuhan warga. Ya, kalau infrastruktur air bersihnya biar Pemprov. Untuk warga sekitar itu terpenuhi. Volumenya saya maksud. Izin Pak. Pipa transmisi itu ada yang menutup saluran tersier. Itu buka Pak. Dia saluran tersier lancar. Terus pola operasi intik pengambilan itu tidak boleh dioperasikan pemegang izin, tidak boleh. Harus dari petugas di Kabupaten Kuningan atau Cirebon itu petugasnya Pak. Izin itu ada pintu intik Pak yang mengoperasikan izin. Begini, biar kan di sini mah tidak akan selesai. Kalau begitu nanti kepala PSDA provinsi, ya kan, nanti berkoordinasi dengan BPWS untuk segera melakukan penataan ulang.
Diprioritaskan kepentingan pertanian warga dan kebutuhan konsumsi warga sekitar dulu. Siapa? Ya, itu kan Pak ya. Siap. Berbagai biaya yang ditimbulkan dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Barat. Berarti clear ya. Jadi dari sisi yang memiliki otorisasi melakukan pengetahuan air, bukan menguasai air, melakukan pengaturan air adalah memprioritaskan warga di sekitar Ciremai, bukan hanya warga Aduh Halang, Cikarang, tapi seluruh warga yang di sekitar Ciremai dipastikan terpenuhi kebutuhan air minumnya, terpenuhi kebutuhan konsumsi pertaniannya. Gitu Pak. Oke, tinggal dipetakan. Petanya ada kan? Berapa Pak Didi? Pak Didi? Iya Pak. Ada berapa desa di sekitar Ciremai? Kalau yang ini kan hanya untuk yang Cikarang aja. Ya enggak, ini mau ngomong seluruh. Nanti harus di-inventory Pak Bing. Ya, yang Cikarang, kuwo jadi gitu. Siapa? Gas itunya. Lain yang memenuhi tuntutan. Kuwo lain saya mah. Ini mah membuat mengembalikan kembali proporsi aturan. Karena aturannya begitu. Terus perizinan, Bu Kepala LH, ya. Ibu dikomunikasikan saja karena Ibu kan sudah riset, ya kan? Dan di riset Ibu kan ada izin, antara izin dan pelaksanaan di lapangannya berbeda. Di izinnya 4 hektar, pelaksanaannya 20 hektar, kan gitu Bu. Jadi kembalikan. Nah sekarang kalau yang seperti itu tindakannya apa dari TGMGC? TGMGC ada? Ya. Tindakannya apa Pak? Antara yang diizinkan oleh Bapak dan fakta pembangunan yang terjadi di kaki gunung. Ya, jadi untuk ini kasus di Talaga Remis, Talaga Pak Gubernur. Ya pokoknya di data kita ada, kalau saya sebutin titik-titiknya. Pokoknya ada, saya punya. Ya, Apabila ada di izin Bapak misalnya 4 hektar, pelaksanaannya 20 yang digunakan lahan. oh jadi gini, mohon maaf nih, ini yang terkait dengan wisata alam nih Pak. Iya. Ya. Jadi wisata alam itu yang ada di Ciremai itu mitranya adalah masyarakat semua Pak. Jadi tidak ada swasta murni Pak. Hanya satu perusahaan daerah Kabupaten Kuningan yang memiliki izin sarana. Itu satu untuk Talaga Remis, Dan pertanyaan saya satu aja, pemberian izin Bapak baik kepada masyarakat, swasta, ya kan, BUMD dan semuanya lah, kalau saya sebutin. Ya, Apabila yang diizinkannya 4 hektar, sedangkan areal yang digunakannya 30 hektar, tidak bisa Pak. tidak bisa. Faktanya ada loh Pak. Jadi gini Pak, jadi mereka itu melalui izin jasa Pak. Izin jasa pemanduan, kuliner, makan minum, kemudian juga ada terkait dengan perjalanan. Jadi mereka menempuh izin itu Pak. Dan pertanyaan saya ini, di izin Bapak pengelolaan areal kaki Gunung Ciremai yang dikomersilkan, misalnya dikasih izinnya 4 hektar, tetapi pelaksanaannya mereka membangun tuh dengan berbagai fasilitasnya jadi 30 hektar. Mereka sebetulnya tidak ada areal yang karena jasa Pak. Areal untuk untuk wilayahnya tidak, tetapi mereka ada jasanya. Adapun sarana prasarana yang dibangun itu adalah pertama dari kami melalui pemberdayaan masyarakat, dua ada juga yang dari Pemda Kuningan, ketiga memang ada yang memang mereka mampu untuk misalnya toilet dan lain sebagainya gitu Pak. Ya, pertanyaan saya satu aja, gampang muter. Kalau dikasih izin 4 hektar, pelaksanaan di lapangannya menjadi 20 hektar, bagaimana? Harusnya seperti apa? Tindakan Bapak? Ya tidak bisa Pak ini. Akan kami ini. Nanti kan Pak ya, nanti saya kasih datanya loh Pak. Saya punya foto udaranya, punya semuanya lengkap. Siap. Tapi mereka itu banyak Pak. Ada 30 koperasi yang ada di. Mau koperasi mau apa? Kalau tidak sesuai dengan izin yang Bapak berikan ya harus ditindak diambil lagi. Gitu, Pak. Maksudnya kan yang diributin adalah itu. Kami tertibkan. Ya. Dibantu karena Bapak nanti sendiri nggak akan berani lawan saya. Siap. Makanya ada perlu dukungan. Ya makanya Bapak bilang aja, peristiwa itu ada nggak? Mau saya bantu nih. Siap.